Hari ini saya mengalami sebuah pertemuan yang tak terduga. Siapa yang pernah menyangka saya akan bertemu dengan hewan mungil lucu dan dilindungi ini? Anggap saja hari ini kita sedang beruntung, dan semoga saja ini bukanlah hoki setahun yang terpakai. Halo semuanya, kenalkan saya Tata Java dari Sumatera Barat, dan saya akan membawa teman-teman semuanya menjelajahi keindahan pedesaan yang ada di Sumatera Barat ini. Dan sebelum kita menjelajah lebih jauh, saya harap teman-teman berkenan untuk memberikan support kepada channel ini. Mohon subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Dan atas support yang telah teman-teman berikan, saya ucapkan terima kasih. Hari ini matahari bersinar cukup terang, menembus ke bawah tanpa dihalangi oleh awan-awan. Sepertinya awan-awan di atas sana berkumpul di satu tempat, merencanakan hal-hal yang tidak kita ketahui. Hari yang panas ini mungkin bisa kita maklumi, karena ini adalah di tengah hari, dan saat ini matahari sedang bersinar dengan terik-teriknya. Dan ketika saya mengecek ponsel pintar saya, jam menunjukkan pukul 12. Oh ya, saya hampir lupa. Hari ini kita sedang berada di sebuah desa yang bernama Jorong Lubu Ambacang. Jorong Lubu Ambacang ini berada di Kanagarian Ganggomudie, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Sesuatu yang tidak pernah bosan-bosannya saya sampaikan, bahwa Kenagarian Ganggomudi ini merupakan salah satu kenagarian yang dilalui langsung oleh garis Katulistiwa. Dan desa Lubu Ambacang ini merupakan salah satu bagian dari Kenagarian Ganggomudi. Dan beginilah kira-kira bentang alam pedesaan yang berada di garis Katulistiwa. Desa ini juga menjadi saksi bisu perjuangan Panglima Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol, dalam melawan penjajahan bangsa kolonial Belanda.
Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak pengalaman yang akan kita temui, dan semakin banyak pula kejadian-kejadian yang akan kita alami. Dan hari ini saya mengalami salah satu kejadian tak terduga itu. Saat itu saya sedang berteduh, dan hewan ini muncul, lalu langsung lari. Saya kira dia tidak akan muncul lagi. Lalu saya lanjutkan perjalanan. Namun, saat saya kembali berbalik, kucing liar itu pun muncul kembali. Jadi saya putuskan untuk menunggu. Siapa tahu dia akan muncul lagi. Dan ternyata benar saja. Kali ini saya mendapatkan gambar yang lebih jelas. Dan ini adalah tangkapan terakhir dan paling dekat antara saya dengan kucing liar ini. Dan setelahnya, kucing liar itu pun tidak memunculkan dirinya lagi. Meskipun sudah saya tunggu agak lama. Tapi ya sudahlah. Pertemuan tak terduga dengan kucing liar atau macan akar ini sudah lebih dari apa yang saya harapkan. Jika kita perhatikan, bulir-bulir padi di desa ini mulai berisi dan penuh. Ada juga beberapa petak sawah yang padi-padinya sudah mulai menguning. Hal ini menandakan bahwa panen akan segera datang. Namun, sebelum itu terjadi, ada juga banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para petani di sini. Misalnya padi-padi yang tumbang karena angin, ataupun serangan dari gerombolan burung pipit yang kelaparan dan memakan padi-padi di sini sebelum panen. Mungkin ini juga alasan kenapa para petani di sini memasang orang-orangan sawah dan bendera-bendera untuk mengusir burung pipit selagi mereka tidak berada di sawahnya. Untunglah saat ini angin bertiup sangat kencang, jadi bisa mengurangi panasnya udara di siang bolong ini. Meskipun begitu,
Baju saya sudah basah karena keringat. Semoga saja habis ini kita melalui jalanan yang teduh dan banyak pepohonannya. Dan inilah dia, jalanan yang teduh dan banyak pepohonannya. Huh. Desa ini sama seperti kebanyakan pedesaan lainnya. Suasananya tenang, damai, dan tentram. Di siang hari pun tak banyak orang yang berlalu lalang. Biasanya pedesaan ini ramainya adalah di sore hari, di saat orang-orang mulai bermain layang-layang. Apalagi sekarang angin di sore hari itu kencang-kencang. Sekarang belum ada yang mulai bermain layang-layang karena masih siang. Di sepanjang perjalanan ini, kita akan banyak mendengar suara-suara burung dan suara-suara jangkrik, dan juga suara kerbau. Burung-burung ini ada juga yang dipelihara oleh orang-orang di sini, dan tentunya lebih banyak lagi burung yang terbang bebas di atas pepohonan di sini. Namun kalau ditanya, saya tentunya lebih suka burung yang terbang bebas. Bu.
Dan akhirnya kita sampai pada penghujung desa ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa support channel ini berupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Saya Tata Java dari Sumatera Barat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.